Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, para pelajar bahasa Jepang sekalian. Kembali lagi di Nihongo Manandeko. Ayo belajar bahasa Jepang, bagian pola kalimat episode 2. Baik, pada episode 1 kemarin sudah teman-teman pelajari, sudah teman-teman dengan kalimat sendiri, coba membuat kalimat sudah dikuatkan lagi hiragana, katakana, dan hafalannya untuk kosakata yang episode pertama dan juga episode kedua. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini, kita akan awali dengan Fukushu Shioze. Mari kita pengulangan terlebih dahulu, pengulangan episode sebelumnya, yaitu episode 1. Pola kalimatnya adalah wa des, wa ja arimaseng, wa desu ka, mo des, wa no des. Ini ada huruf KB1, KB2, KB3. Ini maksudnya adalah kata benda. Jadi ini yang sudah kita pelajari pada episode 1. Contoh kalimatnya seperti ini. Watashi wa furan desu. Watashi wa gakusei desu. Dan seterusnya. Jadi saya adalah Fulan. Saya adalah pelajar. Saya bukan Fulan. Saya bukan pelajar. Ada kata tanya di sini. Jadi, apakah Anda adalah Pak Fulan atau Mas Fulan? Apakah Anda adalah seorang pelajar gakusei-san? Lalu ada saya juga Fulan. Saya juga pelajar. Saya adalah Fulan, orang Indonesia. Saya adalah Fulan dari perusahaan ABC. Seperti itu. Jadi ini yang sudah kita pelajari pada episode pertama. Coba diulangi lagi, coba diperhatikan, coba diamati. Baik, kita mulai ya. Ja, hajimeyokka. Ini adalah beberapa kalimat yang akan kita coba untuk pelajari hari ini. Ini adalah buku. Payung ini adalah payung punya atau milik saya. Ini adalah pensil punya atau milik saya. Apakah TV ini adalah Toshiba? Ya, benar merek itu. Ini adalah 5 ataukah hiragana chi? Itu adalah 5. Ini adalah mie instan dari Indonesia loh. Oh, begitu ya. Seperti itu. Jadi ini highlightnya yang akan kita pelajari. Ada kalimat bantu tunjuk, ini, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita ke pola kalimat yang pertama. Ini adalah buku. Bahasa Jepangnya, kore wa hong desu. Sama dengan pola kalimat episode pertama ya. Wa desu. Watashi wa furan desu. Kore wa hong desu. Untuk menyatakan sesuatu. Kore ini untuk menunjukkan. Ini itu kore.
Berikutnya, itu jaraknya dekat, bisa jadi jaraknya di sejauh lawan bicara atau bendanya berada di lawan bicara, tetap dekat. Itu adalah koran. Sore wa shimbun desu. Shimbun koran ya. Sore itu untuk menunjuk itu untuk jarak yang dekat atau barangnya berada di lawan bicara. Lalu ada itu jauh. Jauh ini berarti dari kita dan lawan bicara itu jaraknya jauh. Objeknya di jauh antara yang memberikan informasi atau penerima informasi. Jauh dari dua orang ini. Itu adalah majalah. Arewa zashi desu. Arewa zashi desu. Oke ya. Ini kore. Itu dekat. Sore. Itu jauh. Are. Lalu ini ada untuk kalimat tanyanya. Pensil mekanik itu yang mana? Jadi katakanlah ada orang yang belum pernah melihat pensil mekanik. Jadi pensil mekanik itu yang mana? Dalam bahasa Jepangnya adalah Shapu penshiru wa dore desu ka? Jadi ada kore, sore, are. Kata tanyanya dore. Yang mana? Dore desu ka? Jangan lupa menggunakan ka karena kalimat tanya. Oh iya, walaupun desu ka di akhir kalimat tetap menggunakan titik aksara Jepang ya. Tetap pakai maru. Titik ini, walaupun dalam bahasa Indonesia menggunakan tanda tanya. Jadi, deska ini sudah menunjukkan kalimat tanya. Seperti itu. Dalam bahasa Jepang namanya kalimat bantu tunjuk ini diambil bagian depannya ko, so, a, do. Kore, sore, are, dore. Jadi banyak variannya, tapi dalam pada dasarnya ini 4 macam ini. Setelah ini kita akan mempelajari salah satunya selain dari kore, sore, are, dore. Seperti itu. Baik, bagian kalimat yang ini coba diamati, coba diperhatikan. Baik, oke ya. Mirip dengan pola kalimat di episode 1. Berikutnya, payung ini adalah payung punya atau milik saya. Tadi tanda kata tunjuk saja ini itu, terus ini ada objeknya, payung ini. Kita menggunakan kono. Tadi kore, ini kono. Memakai kono harus ada objek setelahnya, payung, yaitu kasa dalam bahasa Jepang. Kono kasa wa watashi no kasa desu. Ada no lagi di sini, bukan mirip, sama dengan no di episode 1, tapi artinya berbeda. Arti di sini adalah kepemilikan, kepunyaan. Watashi no kasa. Dibalik ya, no-nya. Kalau ada no, objeknya dibalik. Payung punya saya, bahasa Jepangnya, watashi no kasa. Kono kasa wa watashi no kasa desu. Seperti itu. Baik, berikutnya. Laptop itu dekat ya berarti, atau berada di dekat lawan bicara. Laptop itu adalah punya saya. Intinya sudah diterima, jadi boleh menghilangkan salah satu objeknya, karena dalam bahasa Jepang bisa kita persingkat. Dalam bahasa Jepangnya, sono no to pasokon wa watashi no desu.
Kalau dilihat di atas, kono kasa sama watashi no kasa, 2 kali penyebutan kasanya. Boleh yang di setelah watashi no kasa, kasa bagian itu boleh dihilangkan sama seperti bagian laptop ini. Kalau mau dibuat seperti yang di atas, bisa juga sono no to pasokong wa watashi no to pasokong desu. Benar, tidak salah. Ini variasi dalam percakapan. No to pasokongnya kan sudah jadi topik nih. Jadi tidak disertakan di kalimat watashi no pasokong desnya, tidak disertakan pun tidak masalah karena sedang membahas noto pasokong atau laptop seperti itu. Oke? Kalimat berikutnya. Nama orang itu. Jadi kalau jauh antara si pemberi informasi dan penerima informasi, objeknya jauh dari kedua orang ini. Nama orang itu adalah Bu Fulana. Bahasa Jepangnya, ano hito wa, ano hito no namae wa Furana sang desu. Ano hito no namae wa Furana sang desu. Jadi ini juga pakai ano, setelah ano harus ada objeknya. Itu sifat dari ano ya. Ano dari kono, sono, ano itu ada objeknya setelah kata tersebut. Di sini ano hitono namae. Ini no di sini adalah kepemilikan juga, tapi dalam bahasa Indonesia kalau disamakan dengan 2 kalimat di atas bisa jadi nama milik orang itu. Agak aneh, tapi artinya memang seperti itu. Intinya sama dengan nama orang itu. Oke, jadi ini mungkin mulai penyesuaian. Ada yang bisa hilang nih, ada yang boleh ditampilin nih, seperti itu. Ini pengembangan lagi, tidak perlu bingung. Dari sebelum tanda biru itu, nama orang itu dalam bahasa Jepang, ano hitono namae. Jadi dibalik ya, nama milik orang itunya di depan, namanya di belakang, diberi partikel no. Ano hitono namae berarti nama orang itu. Wa Furana sang desu. Kalimat keempat. Rumah Pak Fulan itu rumah yang mana? Furan sang no ie wa dono ie desu ka? Dalam kalimat keempat yang diberi cetak biru, arti dari wa adalah itu. Itu di sini bukan berarti menunjuk itu, tapi itu di sini pengganti adalah. Rumah Pak Fulan itu rumah yang mana dalam bahasa Indonesia? Sebenarnya artinya juga bisa rumah Pak Fulan adalah rumah yang mana, itu juga bisa. Oke ya, ini juga rumah Pak Fulan, jadi 2 kata benda dalam bahasa Jepang dibalik. Furan sang no ie. Furan sang no ie, rumah Pak Fulan. Nama orang itu ano hitono nama dibalik ya. Wa dono ie desu ka? Dono untuk menanyakan, kono sono ano. Jadi jawabnya pun menjawab pertanyaan ini harus pakai sono, ano, kono dan deskripsinya rumah yang mana. Seperti itu. Dono iye desu ka? Begitu. Mungkin agak pusing ya. Ada yang dibalik-balik, ada no dan ada kono sono, ano, dono. Seperti itu. Silakan diamati, silakan dicermati polanya.
berikutnya. Ini adalah pensil punya atau milik saya. Sudah tahu ya, seperti yang tadi. Kore wa watashi no enpitsu desu. Karena di depan tidak ada kata objeknya, kata bendanya, pakai kore boleh. Kalau pakai kono pun boleh. Kono enpitsu wa watashi no enpitsu desu. Sama saja artinya. Wah, ada yang salah. Ini artinya bukan sore, tapi harusnya kore. Maaf. Berikutnya, majalah ini adalah majalah tentang kamera. Kono zashi wa kamera no zashi desu. Ada no lagi. No di sini artinya adalah buku tentang majalah tentang kamera. Kamera no zashi. Ada mungkin kuruma mobil. Kuruma no zashi. Majalah tentang mobil. Jadi ada arti no yang lain yang episode pertama itu menggunakan no yang artinya dari. ABC Gakko no Gakusei desu. Di episode kedua ada Watashi no enpitsu. Pensil milik saya. Ada lagi no berikutnya yang berarti majalah tentang kamera. Majalah kamera. Kamera no zashi. Jadi saling menerangkan dalam hal ini. Jadi memang bahasa Jepang itu kita harus mendengarkan, membaca sampai akhir dan kita lihat makna keseluruhannya. Jadi pada kalimat kedua ini artinya si majalah mendapat keterangan. Ini majalah tentang kamera. Seperti itu. Kamera sebagai penjelas ini majalah apa sih? Majalah kamera. Seperti itu. Kita memakai no juga. Baik, jangan bingung dulu. Kalimat ketiga. Sepeda motor punya Pak Fulan itu yang mana? Adalah yang mana? Furan sang no otobai wa dore desu ka? Di dore. Jadi jawabannya pakai kore sore are. Furan sang no otobai. Berarti sepeda motor milik Pak Fulan. Seperti itu. Bukan Pak Fulan tentang motor ya. Atau motor tentang Pak Fulan. Kalau hubungan ini motor milik Pak Fulan. Jadi teman-teman pinter-pinter menginterpretasikan arti dari kalimat tersebut. Yang penting ada sifat, jadi no ini berarti dari, punya, atau tentang yang menerangkan. Baik, kalimat keempat. Smartphone milik Bu Fulana itu smartphone yang mana? Furana sang no sumaho wa dono sumaho desu ka? Smartphone dalam bahasa Jepang kalau ditulis penuh sumato hon, disingkat sumaho. Jadi Furana sang no sumaho wa dono sumaho desu ka? Smartphone yang mana? Dono. Kalau ditanya dono, jawabnya pakai kono sono ano. Mulai paham ya? Kalau pakai dore, pakainya jawabannya kore sore are. Kalau dono, kono sono ano. Mulai ada benang merahnya. Silakan diperhatikan dulu. Silakan dicermati. Partikelnya di episode 2 ini
banyak arti dari no, banyak bertambah cara penggunaannya dan artinya pun berbeda. Baik, kita lanjut dulu. Halimah tanya, apakah TV ini adalah Toshiba? Ya, benar, merek itu. Kita menjawab afirmatif. Ya, benar. Ini pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ya. Dalam bahasa Jepangnya, kono terebi wa Toshiba desu ka? Kono terebi wa TV ini. Wa adalah apakah Toshiba? Toshiba desu ka? Hai, iya. So desu. Benar merek itu atau benar begitu. So ini yang dicetak merah ini menunjuk kepada topik si Toshiba yang dibahas. Kono terebi wa Toshiba desu ka? Jadi tidak perlu hai Toshiba desu, tidak perlu. Kita boleh memakai so. Hai so desu. Hai so desu karena desu itu untuk kalimat yang positif ya. Hai so desu. Ya benar merek itu. Ya benar begitu. Kalimat yang kedua ini yang kalimat negatif. Apakah TV ini adalah Toshiba? Tidak, bukan merek itu. Kono terebi wa Toshiba desu ka? Maaf, ini harusnya iya. Ini harusnya iya. Iye so ja arimasen. Jadi iye so ja arimasen. Karena ini kalimatnya negatif, tidak, bagian des kita ubah menjadi ja arimasen. Tetap kita pakai so karena masih membahas kalimat pertanyaannya dan jawabannya sama-sama membahas TV Toshiba. Begitu. Maaf lagi, ini ada kesalahan. Harusnya iye. I-nya dua ya, I-E. Agak panjang, dua harokat. Iye soja arimasen. Oke ya, yang atas itu yang positif, yang bawah tanggapan negatif. Yang ketiga, apakah ini adalah Sony? Ya, benar merek itu. Ya, benar begitu. Saya contohnya. Kore wa Sony desu ka? Hai, so desu. Kore wa. Kalau yang atas, apakah TV ini? Yang Sony, apakah ini? Jadi kita harus tahu kapan pakai kono, sono, ano. Kita harus tahu kapan memakai kore, sore, are. Dilihat setelah apakah yang TV itu ada TV-nya, apakah TV ini, yang Sony, apakah ini langsung. Kore wa Sony desu ka? Hai, so desu. Ya, merek itu. Kalimat keempat. Nah, itu iya-nya ada. Apakah ini adalah Sony? Tidak, bukan merek itu. Kore wa Sony desu ka? Iye, soja arimasen. Begitu. Oke ya. Silahkan diperhatikan, silahkan dicermati. Kapan pakai kono, kapan pakai kore, dan teman-temannya ya. Tanggapannya seperti itu kalau ditanya, hai, so des positif, hai, soja arimasen kalau negatif. Oh bukan, oh tidak, seperti itu. Baik, berikutnya ini dua pilihan ya. Ini adalah 5 atau ci. Itu adalah 5.
Jadi dua pilihan. Kita menanyakan dua pilihan. Kita bingung ini angka 5 apa huruf hiragana chi. Seperti itu. Dalam bahasa Jepang menjadi kore wa go desu ka? Chi desu ka? Sore wa go desu. Jadi yang nulis itu dia hampir mirip 5 sama chi-nya. Yang nulis bilang itu 5. Seperti itu. Kore wa go desu ka? Chi desu ka? Sore wa go desu. Oke ya. Kalimat kedua. Orang ini adalah laki-laki atau perempuan? Jawabnya laki-laki. Ano hito wa orang itu. Ano hito wa otoko no hito desu ka? Onna no hito desu ka? Otoko no hito desu. Mulai terlihat polanya. A ataukah B? Ataukah ini kita pakai deska, deska. Kita sematkan objeknya. Laki-laki otoko no ko. Maaf, otoko no hito. Kalau perempuan otoko no onna no hito. Seperti itu. Berikutnya, itu adalah universitas ataukah rumah sakit? Itu adalah rumah sakit. Are wa daigaku desu ka? Byoin desu ka? Jadi dua pilihan ya, ataukah. Semua dipakai deskanya. Daigaku desu ka? Byoin desu ka? Are wa byoin desu. Itu adalah rumah sakit. Kalimat keempat. Shiwon-sang wa Kankoku-jin desu ka? Chugoku-jin desu ka? Kankoku-jin desu. Korea Selatan itu Kankoku, Cina itu Chugoku. Kalau orang tinggal diberi kanji hito, dibaca Kankoku-jin, Chugoku-jin. Siwon-sang. Mas Siwon itu atau adalah orang Korea ataukah orang Cina? Orang Korea Selatan. Kankoku Jingdes. Soalnya kalau Korea Utara sudah beda lagi penyebutannya. Jadi saya kurang tambah selatan. Orang Korea Selatan. Kankoku. Silakan diamati, dicermati. Ada partikelnya di situ. Yang cetak merah adalah berarti ataukah. Dengan cara disematkan ke kata yang dipertanyakan. 5 atau ci. Deskanya ditempel langsung. Seperti itu. Oke ya. Berikutnya. Ini adalah mie instan dari Indonesia loh. Oh, begitu ya. Jadi kita merespon sebuah informasi yang orang lain sampaikan kepada kita. Karena informasi itu informasi yang baru, kita belum tahu sebelumnya. Oh, begitu ya. Informasi baru. Bahasa Jepangnya, Kore wa Indonesia no insutanto ramen desu yo. So desu ka. Jadi ada desyo di situ. Yo itu berarti kita menekankan, memberitahu. Kalau so desu ka itu kita respon pertama kali mendapatkan informasi yang kita sama sekali belum tahu sebelumnya. So desu ka. Seperti itu ya. Kore wa Indonesia no insutanto ramen desu yo. Masih tahu nih ke kita. Oh, begitu ya. So desu ka. Seperti itu. Kalimat kedua. Tempe
adalah makanan yang berasal dari Indonesia. Loh, oh begitu ya. Tempe wa Indonesia kara no tabemono desu yo. So desu ka. Hai, seperti itu. Mungkin agak bingung, kok ada kara di situ? Kara juga partikel, no juga partikel. Kok bisa jadi dideret langsung, disambung langsung? Memang bisa, karena mengikuti bahasa Indonesianya. Bahasa Jepang emang kurang lebih ada yang mirip-mirip. Kalau cuman tempe wa Indonesiano tabemono, itu berarti tempe adalah makanan dari Indonesia yang berasalnya tidak masuk. Tapi kita mau menyampaikan tempe adalah makanan yang berasal dari Indonesia. Kita perlu memasukkan kara. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau tidak ingin menyebutkan yang berasal, karanya pun tidak digunakan, tidak masalah. Ada arti sendiri. Jadi untuk kalimat ini, kita mau menyampaikan tempe adalah makanan yang berasal dari Indonesia loh. Berarti tempe wa Indonesia karano tabe mono desyo. Seperti itu. Jangan bingung dulu. Pelan-pelan. Kalimat ketiga. Pak Fulan adalah ayah saya. Ayah punya saya loh. Oh begitu ya. Dalam bahasa Jepang, Furan sang wa watashi no chichi desu. Seperti itu. Jadi pakai no juga. Yang atas tadi artinya dari, yang ini artinya kepunyaan, kepemilikan. Ayah saya. Watashi no chichi desu yo. Oh, kita baru tahu nih. Ternyata dia, ayahnya Pak Fulan tuh ayahnya dia. Kita so desu ka, respon awal. Oh, begitu ya. Kalimat keempat. Waduh, salah lagi. Ini adalah oleh-oleh dari Jepang. Ini harusnya kore, karena di sini ini kore. Kore wa nihon no omiyage desu yo. Omiyage itu oleh-oleh. Kore wa nihon no omiyage desu yo. So desu ka. Seperti itu. Baik, silahkan diamati, silahkan dicermati. Partikelnya, kenapa kok ada yang berarti dari, berarti punya? Kita harus lihat keseluruhan satu kalimat itu. Oh, berarti seperti ini. Oh, berarti seperti ini. Oke ya. Berikutnya, ini yang telah kita pelajari hari ini. Ada pasangannya itu, ada kore, sore, are. Pertanyaannya dore. Ada kono, sono, ano. Kata tanyanya dono. Wa des. Wa des bisa pakai no. Kata benda satu boleh. Yang dikurung seperti itu berarti boleh dipakai, boleh tidak. Lalu yang wa no des, ada yang tadi menanggapi respon so des. Kalau hai, hai so des. So ja arimaseng. Kita pakai iye so ja arimaseng. Lalu yang kalimat berikutnya, pola kalimat berikutnya adalah kata benda satu deska, kata benda dua deska. Kita bingung nih, dua pilihan, yang ini atau yang ini. Tadi pakai ataukah ini ataukah ini. Deska, deska. Yang kalimat, pola kalimat terakhir hari ini adalah kita menanggapi suatu informasi baru yang masuk ke pengetahuan kita. Kita sama sekali belum tahu sebelumnya. Kita, oh, so deska. Oh, begitu ya. Seperti itu. Belajar kali ini.
Baik, mungkin teman-teman sering-sering pengulangan, coba jangan malu-malu untuk mencoba menggunakan kalimat sendiri, silakan dipakai. Sering-sering fukushu. Fukushu itu artinya pengulangan, sering-sering dikuatin lagi karena memang jalan yang semua orang bisa itu adalah dengan fukushu. Diulang-ulang terus, kita akan terbiasa dan bisa memahami dari bahasa Jepang tersebut. Baik, jika dirasa ini bermanfaat, jika ingin disampaikan ke orang-orang yang mungkin membutuhkan, bisa share dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.